Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan collab bersama teman aku mengenai tentang perkembangan media sosial dewasa ini. Nah, saat ini aku udah terhubung sama salah satu teman aku, yaitu Novita. Hai Novita, gimana? Lagi di mana nih? Hai, ya sekarang lagi di rumah, baru balik kampung kemarin dari Pekanbaru. Jadi sekarang lagi ada di rumah. Oh, gimana kuliahnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, tapi juga kadang jaringan suka hilang gitu. Jadi Ya. terkendala sedikit. Ya, itu jadi salah satu kendala kita dalam melaksanakan PJJ ya selama ini. Nah, sekarang Novita kuliah di mana? Ya saya sekarang masih kuliah di Unri, belum pindah, masih di Ya, situ dari awal. semester berapa? Semester berapa nih? Semester 5. Semester Ya, 5. semester 5 udah menuju akhir nih. Terus kan kita kan mahasiswa akhir yang selama melaksanakan pembelajaran itu kan memanfaatkan media sosial atau sosial media kan. Nah, pastinya tuh dalam memanfaatkan sosial media dan juga berbagai perangkat aplikasi lainnya, pasti tentunya kita punya kendala kan. Nah, Novita sendiri nih, sejauh ini apa kendala yang Novita rasakan dalam menggunakan sosial media? Sejauh ini alhamdulillahnya gak ada gitu kan, kayak sosial media udah dikenal gitu, jadi udah nggak gap gagap lagi gitu. Tapi kalau yang bikin jadi kendala tuh jaringan. Kadang kita seperti Zoom itu kita memerlukan yang jaringan harus bagus. Kayak Telegram juga kadang kalau video jaringannya nggak bagus, videonya lama terunduh gitu. Jadinya kendala-kendala kecil aja sih. Oh gitu. Berarti dalam perkuliahan jarak jauh ini ada berapa aplikasi gitu yang Novita dan juga kampus gunakan gitu dalam melaksanakan pembelajaran online? Biasanya sih ada 4. Biasanya tuh WA, Ya. WA, Google Meet, Google Classroom, sama Zoom. Nah, sekarang ada dosen yang gunain Telegram, jadi ada 5 media yang dipakai untuk perkuliahan jarak jauh ini. Oh ya, berarti ada juga yang menggunakan pesan teks, ada juga dosen yang menginginkan tatap muka seperti ini ya, Novita. Nah, Ya, menurut Novita, benar-benar. dari kelima aplikasi yang sudah Novita sebutkan tadi tuh, menurut Novita efektif yang mana digunakan dalam pembelajaran online ini? Kalau menurut saya sendiri tuh media yang paling efektif ya Telegram. Kenapa Dibanding Telegram? yang lain Telegram. Kalau Telegram itu kan kita bisa voice note atau ketik. Nah, Ya. semua data yang dikirim dari pemateri yang kemudian menambahkan, memberi pertanyaan, itu semua masih tersimpan gitu. Jadi kita walaupun nanti UASnya di pertemuan 16, tapi nanti kita tetap bisa ngulang. Kita dengarkan, karena dia juga berjalan sendiri kan, setiap voice note tuh habis jalan sendiri gitu. Betul, betul. Kita nggak harus klik satu gitu. Jadi lebih efektif kalau kita lupa klik, dia udah jalan sendiri dan kita dengerin dari berbagai penjelasan teman-teman juga. Tapi kalau di media lain kan udah sekali kita dengerin udah gitu. Ya kita juga harus cari referensi lain untuk kita lebih paham lagi gitu. Jadi kurang efektif. Oke, nah itu tadi mengenai sosial media yang kita gunakan dalam pembelajaran online kan. Nah, kita beralih nih ke sosial media yang digunakan oleh seluruh manusia di dunia ini gitu, seperti Facebook, Instagram, dan juga lain-lain gitu kan, seperti Twitter. Nah, menurut Novita sendiri nih, kan banyak nih platform-platform yang mengeluarkan berita yang ternyata beritanya itu belum dipastikan kebenarannya. Nah, kalau dalam hal ini, menurut Novita, sosial media itu membantu kita atau malah menggiring opini kita menjadi manusia-manusia yang dalam hal ceroboh gitu? Iya banyak juga yang menggiring opini-opini gitu kan. Ya, Menurut betul saya betul. tuh ya
ya semua media sosial atau sosial media tuh ada juga yang menggiring opini. Cuman terkadang ada situs-situs tersendiri yang memang memberikan informasi secara nyata gitu. Memang informasi itu ada, tidak hoax atau tidak baru opini-opini gitu. Jadi menurut saya sebagian ada yang memang fakta dan sebagian memang seperti menggiring kita untuk berprasangka seperti ini gitu. Oh ya betul. Nah berarti kan semuanya kembali lagi ke kita kan, ke pribadi kita, bagaimana menangkap tentang berita yang kita baca. Nah dari Novita sendiri nih, ada nggak sih tips untuk kita menghindari berita-berita hoax itu agar kita tidak termakan dengan berita hoax itu? Ada nggak tips bagi kita pribadi nih, kan kayak kita nih anak muda, generasi muda nih, kan tentunya kita punya pemikiran yang jauh lebih maju dari yang tua-tua yang karena kan mereka melek teknologi baru, kalau kita kan udah dari usia kita muda ini gitu. Ada nggak tips dari Novita gitu? Kalau tips nih, tips kalian ya kalau tipsnya kayak gini, kita tuh seumpama kita baca berita itu atau dengar berita itu dari satu media, seumpama Facebook. Nah, kita jangan langsung berpatokan sama Facebook itu. Jangan langsung menggiring opini atau cerita ke sana sini mengenai berita itu. Padahal kita belum tahu kan. Kita cari berita lagi lewat internet, lewat Instagram. Biasa Instagram sama TikTok, Twitter itu lebih banyak informasi, lebih terpercaya lah gitu kan. Jadi kita sebagai anak muda itu tipsnya yaitu kalau kita dapat dari Facebook atau dari media sosial lain, kita cari dulu kebenarannya, kayak kita ke internet, pokoknya dari banyak-banyak media sosial kita baca. Terus kita juga sering dengar berita di TV, kadang kan juga berita yang ada di Facebook, ada yang di media sosial itu juga ada di TV kan, dibahas gitu. Jadi kita bisa cerna sebenarnya gimana, ya walaupun kita belum tahu pasti, setidaknya kita udah tahu kayak apa ya beritanya gitu. Jadi nggak tergiring sama opini-opini yang nggak jelas gitu. Betul, setuju untuk hal itu ya Novita. Karena aku pribadi pun kadang nih dapat satu informasi dari satu platform atau media gitu tuh. Aku merasa kok kayaknya ini janggal ya. Jadinya kita kan karena kita berpendidikan tentu kita berpikir kayaknya ini harus ada pembandingnya nih, apakah berita ini benar atau enggak. Tapi kan bagi sebagian orang itu ada juga ya kan yang enggak mengerti tentang bagaimana mencari referensi yang lebih baik gitu. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan sebagian orang itu ada yang pro dan juga kontra. Nah, menurut Novita sendiri nih kan ada sosial media ini digunakan sebagai wadah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melemparkan opini mereka terhadap orang yang mereka benci gitu. Nah, bagaimana Novita menanggapi perkara seperti ini gitu? Iya tuh banyak sekali tuh, seperti pertama mereka mungkin melontarkan kebencian ya kan. Iya betul. Kedua mencari sensasi supaya akun mereka memiliki followers yang banyak. Dan naik kan. Ya. Naik gitu. Kalau menanggapi hal itu sih sepertinya kita sebagai orang yang lebih menghargai sesuatu, lebih memahami sesuatu tuh kayak ya udah sih biar aja. Kalau kita tanggapi dia semakin naik, walaupun dianya dengan kesalahan tapi dia semakin naik. Nah kita jadi jengkel, jadi iri hati, jadi pokoknya hati kita jadi nggak bagus juga kan gitu dia. Jadi ya udah biar aja, ikhlas aja. Nanti juga dia bakal capek sendiri kan. Kalau dia capek pasti dia ngomong kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lah harus kayak gini, harus stitch, harus apa gitu dari akun dia. Nanti jatuhnya kita juga pansos kan. Jadi ya udah mendingan biarin aja, nanti kalau capek dia pasti berhenti sendiri kayak gitu sih. Gak usah ditanggapi kan. Betul, setuju untuk hal ini. Kemudian kan banyak juga nih media sosial selain digunakan sebagai wadah tempat untuk menggiring opini, ada juga orang-orang berbakat, orang-orang yang unik memanfaatkan sosial media ini sebagai wadah untuk mereka menyampaikan ekspresi mereka atau ide-ide mereka nih, seperti salah satu seniman penyanyi yang dari Jogja yang terkenal itu, yang saat ini udah diundang di televisi. Nah, itu kan menjadi salah satu wadah yang positif bagi dia. Nah, menurut Novita nih,
ada nggak sih suatu ilmu atau nasihat yang bisa Novita berikan kepada para pengguna sosial media itu agar bisa mengikuti jejak si penyanyi ini gitu dalam menggunakan sosial media itu? Iya, seperti kayak pesan ya, lebih bijak aja gitu mengenai sosial media. Kita lihat di sosial media itu ada yang buruk, ada yang baik. Kadang yang buruk juga bisa dapat duit ya, yang buruk juga naik. Sensasi. Gitu kan. Yang baik juga naik. Cuman kalau yang naik dengan cara buruk pasti lebih cepat turun. Karir dia naik, cuman ya nggak berkah lah istilahnya ya kan. Ya. Tapi kalau dengan cara baik, dengan kemampuan, dengan prestasi, dengan hal-hal seperti nyanyi, itu kan juga bakat ya kan. Itu mungkin bisa kayak yang di Triswaka, Zidan tuh bisa naik kayak gitu. Pelan-pelan naik. Tapi cara dia kan bagus, bukan sensasi, bukan pansos gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang gunain sosial media tuh ya harus lebih bijak aja gunainnya. Boleh untuk hiburan, kita lihat-lihat nggak apa-apa, kita nggak buat apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya gunakan ketikan itu dengan bijak, jangan untuk menyakiti hati atau membuat hal-hal yang hoax atau apa yang tidak baik kayak gitu. Intinya cuma satu, gunain dengan bijak. Ya, nah itu tadi cakap-cakap kita, pembahasan kita tentang sosial media. Terima kasih ya Novita sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya. Semoga kita bisa ketemu di dalam waktu yang dekat ini dan juga bisa saling bersilaturahmi. Terima kasih ya Novita. Sama-sama Armi. Dah. Nah, baiklah itu tadi pembahasan kita mengenai sosial media yang akhir-akhir ini sedang booming atau terkenal di mana-mana. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.